Hai semua, hai Mam, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama aku, Retia Untari. Jangan bosan dengan aku dan jangan bosan dengan video-video aku ya. Oh ya, aku ucapin dulu yang baru bergabung di channel aku, Retia Untari. Aku ucapin selamat bergabung dan salam kenal. Terima kasih banyak. Dan yang udah bergabung di channel aku, yang selalu mengikuti video-video aku, selalu komen-komen di bawah, aku ucapin banyak-banyak terima kasih ya. Di videoku kali ini aku mau menceritakan kisah aku selama di sini 2 tahun, di intermini 2 kali ya. Aku di Hong Kong pertama kali ke sini tahun 2016 bulan 5 tanggal 23 ya. Itu pertama kalinya aku masuk ke rumah majikan. Dan aku belum bisa bahasa sini, aku bisanya bahasa Inggris ya. Pada waktu interview dengan majikanku yang pertama itu, aku juga bilang aku nggak bisa bahasa sini, belum bisa, aku hanya bisa bahasa Inggris. Dia bilang oke. Dan ternyata setelah aku nyampe di rumah majikan, mereka semua nggak bisa bahasa Inggris, yang bisa hanya majikan laki-laki, tapi dia bisanya sedikit dan cara ngomongnya pun juga beda dengan cara aku ngomongnya ya. Jadi di antara aku dan majikan itu agak susah komunikasi ya. Aku ngomong dia juga nggak begitu paham, dia ngomong dia juga nggak begitu paham. Jadi aku bingung, kita semua saling susah berkomunikasi. Bagiku bahasa itu ya, kalau bagi yang pertama kali datang ke Hong Kong itu, bagiku penting banget bahasa. Soalnya apa? Kalau kita nggak tahu bahasa, karena dia ngomong, dia menyuruh kita untuk apa, gimana, kita nggak tahu kan, kita juga bingung. Nah akhirnya kita semua kan agak susah berkomunikasi. Kadang menggunakan komunikasi itu dengan bahasa isyarat ya. Kalau nggak bisa bahasa gitu kan susah ya. Akhirnya mereka gimana ya, setiap kali aku disuruh, aku selalu salah, suruh ngambilin ini salah, suruh ngambilin itu kan salah. Akhirnya di situ aku selama 1 bulan ya. Di situ 1 bulan itu sudah 1 bulan aku gajian ya. Dan di samping gajian itu kan aku harusnya senang ya, aku mendapat gaji. Tapi di situ pula aku mendapat surat cinta dari majikan, surat notis. Ya ampun, rasa itu gimana ya, bikin aku down banget. Karena aku pertama kali di situ baru dapat 1 bulan, aku udah dapat surat notis, surat cinta dari majikan. Rasanya gimana ya, itu down banget rasanya. Aku seharian penuh aku menangis. Tapi setelah aku pikir-pikir gimana ya, aku harus semangat, aku nggak boleh gimana ya, aku nggak boleh down. Akhirnya aku semangat ya, setelah 1 harian penuh aku menangis, aku semangat, aku mendapatkan jalan keluarnya, aku bisa berpikir jernih. Nggak ada sesuatu yang tidak mungkin. Setelah aku dinotis, aku mencari majikan lagi, dan akhirnya aku ketemu majikan Indo ya. Secara tidak sengaja itu aku ketemu majikan Indo, kita interview, kita ngomong-ngomong, akhirnya oke, akhirnya cocok dan dia mengambil aku ya. Setelah itu aku keluar dari majikan pertama ya. Aku keluar di situ, aku menunggu visa dulu di Makau selama 1 bulan. Aku di Makau selama 1 bulan, lalu aku masuk ke majikan yang kedua, majikan Indonesia ya. Orangnya baik banget itu ya. Pokoknya baik deh orangnya. Majikan laki, majikan perempuan itu Indonesia itu, yang laki bukan Indonesia ya, yang laki orang sini, itu semuanya baik. Selama di situ aku nggak ada problem, pokoknya komunikasi baik ya, bercanda setiap hari, orangnya baik ya. Tapi anehnya ya, aku di situ udah mau finish 2 tahun kurang 14. Pas waktu itu aku lagi bersih-bersih, aku ingat aku lagi bersih-bersih kamar dia ya. Aku waktu lagi vacuum cleaner itu ya, apa ya namanya kalau di Indo, aku lupa namanya ya. Waktu aku kerja ya, aku dipanggil, dan di situ aku dikasih surat cinta juga sama dia. Kan kaget juga aku, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, tiba-tiba aku dikasih surat cinta. Otomatis akunya kaget kan, aku langsung menangis, aku langsung diam diri. Kenapa aku bisa dikasih surat cinta sedangkan aku sudah mau finish, dan dianya juga tidak ngomong kenapa. Terus akunya pokoknya ya menangis dan menangis. Setelah itu aku malam bisa berpikir jernih lagi.
oh aku ambil sisi positif, aku ambil hikmahnya, mungkin ini belum rezeki aku ya di majikan ini. Aku mulai bisa berpikir positif, aku bisa sabar, aku hadapi dengan tabah, aku hadapi dengan sabar, aku selalu berpikir positif. Ya aku berpikir mungkin ini bukan rezeki aku ya di sini, mungkin gimana ya, di sini aku belum ya sama yang di atas belum diridhoi, belum direstui aku untuk bekerja di majikan ini. Ya udah aku terima. Terus itu aku bisa semangat lagi. Habis itu aku nyari majikan lagi ya. Akhirnya aku interview lagi dengan majikan, belum ada yang cocok ya. Terus aku coba itu buka internet itu tentang apa job majikan di Hong Kong itu ya. Aku cari-cari di situ dan aku untuk mencoba ya, coba-cobalah aku komen gitu. Dan akhirnya aku komen ya, ada yang komen aku dibales, terus ada yang minta nomor teleponku, aku kasih. Akhirnya dia minta ketemuan, terus aku diketemukan dengan majikaku yang ini ya, yang ini yang sudah seperti keluarga ini ya. Aku seperti nggak percaya gitu, ya ampun ternyata masih bisa. Dan setelah itu aku proses lagi sama majikan yang ini. Aku sudah interview dan akhirnya majikan ini juga oke ya, aku interview. Pokoknya semua oke. Terus aku setelah itu aku pulang ke Indo dulu untuk menunggu visa ya. Aku pulang ke Indo lalu balik ke sini lagi, langsung masuk ke rumah majikan ini. Orangnya alhamdulillah baik banget, seperti keluarga sendiri. Kita sekarang udah seperti keluarga sendiri. Gimana ya, pokoknya baik-baik. Aku nggak bisa ngomongin gimana baiknya. Aku ambil hikmahnya, ternyata ya dari hikmah semua itu aku jalanin ke Hong Kong dari 2016 sampai saat ini ya. Nggak instan ya, nggak harus, kalau ingin hidup enak itu ternyata nggak instan. Kita harus perlu perjuangan dulu. Ya ampun, aku bener itu perjuangan yang sangat-sangat bagiku pengalaman banget ya dari situ. Pokoknya nggak yang aku nggak kira itu bisa terjadi gitu. Aku udah mau finish kurang 14, ternyata aku dikasih surat cinta tanpa alasan apapun. Kan aneh. Sementara itu sama orang Indo, sesama juga Madionya, sama aku kota aku itu. Bagiku kan aneh gitu, ada apa gitu ya. Aku nggak mau tahu itu kenapa. Ya udah, aku ambil positifnya aja. Itu belum rezeki aku. Pokoknya kalau kita bersabar ya, kita selalu sabar, tabah untuk menghadapi ujian apapun. Nggak ada sesuatu yang tidak mungkin itu ya. Untuk meraih kesuksesan itu nggak harus instan, nggak instan. Kita harus berjuang dulu ya. Pokoknya intinya harus sabar. Kesabaran bisa membawa berkah ya. Gimana? Pokoknya kesabaran bisa membawa gimana ya? Kesuksesan. Ya alhamdulillah aku bisa seperti ini saat ini ya. Pokoknya perjuanganku selama di Hong Kong itu aku nggak langsung enak dari awal ya. Dari awal aku, gimana ya? Aku harus banyak sabar dulu baru aku memperoleh enaknya ya. Itulah cerita aku dari 2 tahun di interminute 2 kali, tapi kita harus sabar menjalaninya. Pasti kita akan mendapat yang terbaik. Itu pesan aku ya. Ya sampai di sini aja ya ceritanya. Next aku akan cerita lagi di mana di majikanku di sini ya. Semoga yang ada di Hong Kong yang masih pemula baru masuk ke rumah majikan bisa sabar, yang mendapat majikan yang gimana ya, yang tidak baik atau majikan galak gitu ya, bisa sabar. Nggak ada sesuatu yang nggak mungkin. Pokoknya kita intinya harus sabar gitu aja. Ya udah sampai di sini dulu ya. Ntar kalian bosen dengan cerita aku yang terlalu panjang. Aku ucapin banyak terima kasih yang udah menonton video ini sampai habis ya. Banyak-banyak terima kasih. Ya udah sampai di sini dulu. Jangan lupa tonton videonya sampai habis, like, comment, and subscribe. Oke, bye-bye.